Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini kita bahas mengenai teori bilangan bagian yang ketiga untuk Olimpiade Matematika. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai aja tentang materi Olimpiade Matematika. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bilangan kuadrat dan angka satuan bilangan kuadrat, kemudian faktor persekutuan terbesar, dan bagian-bagian sub lainnya. Oke, kita mulai teori bilangan. Yang pertama, jika suatu bilangan habis dibagi A dan juga habis dibagi B, maka bilangan tersebut akan habis dibagi A kali B, dengan syarat A dan B relatif prima. Dan tentunya berlaku sebaliknya ya. Saya akan buatkan contoh. Misalnya kalau 36 habis dibagi 4 yaitu 9 dan habis dibagi 3 yaitu 12. Maka 36 akan habis dibagi 12 yaitu 4 kali 3 12, hasilnya adalah 3. Yang berikutnya kita misalkan N dibagi P akan bersisa R dalam bentuk persamaan, maka dapat ditulis N sama dengan PQ tambah R, dengan P menyatakan pembagi dan Q menyatakan hasil bagi, dan R menyatakan sisa. Maka dapat ditulis N sama dengan R modulus P. Sebagai contohnya, kalau kita buat 9/2 sama dengan 4 tambah 1/2. Jadi pembaginya 2, yang dibagi 9 hasilnya 4, sisanya 1. Atau kalau kita kalikan 2 semuanya, maka 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Berarti ini dapat ditulis 9 itu dapat ditulis sebagai 1 modulus 2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kuadrat suatu bilangan bulat habis dibagi 4 atau bersisa 1 jika dibagi 4. Maka suatu bilangan bulat yang bersisa 2 atau 3 jika dibagi 4 bukanlah bilangan kuadrat. Nah, kita akan buatkan contohnya. Misalnya kalau 9 itu adalah bilangan kuadrat, yaitu 9 pangkat 2. Jadi kalau kita buat 9 dibagi 4 itu sama dengan 2 tambah 1/4. Sisanya adalah 1. Ya. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Biasa ditulis 4/4 sama dengan 1 tambah 1. Sama dengan 1 tambah 0/4. Kalau sisanya 0 itu menandakan bahwa dia habis dibagi. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9, ini tadi sudah ya. Nah, kemudian kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9, kalau dibagi 3 sama dengan 3 tambah 0/4. Kalau 2 pangkat 2 bisa kita buat menjadi 4/3 tambah 1 tambah 1/4. Jadi teori ini terbukti ya. Selanjutnya kita lihat lagi teori yang berikutnya, angka satuan dari bilangan kuadrat, yaitu 1, 4, 5, 6, 9. Ini kita lihat kalau 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Nah, jadi angka satuannya di sini 6. Ini sesuai dengan teori ini. 5 pangkat 2 25. Ini teorinya. 6 pangkat 2 36. Ini ada 7 pangkat 2 49. Ini 9. 8 pangkat 2 64. Ini
Kemudian 9 pangkat 2 sama dengan 81. Nah, ini. Jadi satuannya itu adalah hanya 0, 1, 4 dan seterusnya di sini, ya. Kemudian kita lihat lagi bilangan pangkat 3 jika dibagi 7 akan bersisa 0, 1 atau 6. Kita akan buatkan beberapa contoh. Kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau dibagi 7 sama dengan 1, sisanya adalah 1 yang ini, ya. Kita buatkan lagi. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kalau 27 dibagi 7 sama dengan 3 tambah 6/7, sisanya berarti 6. Nah, ini dia. Kemudian kita buat lagi. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kalau dibagi 7, sisanya 1, ya. Kita lihat lagi. 5 pangkat 3, 125. Kalau dibagi 7, sisanya 6. Kemudian kalau kita buat lagi 7 pangkat 2, 343. Sisanya kalau dibagi 7, berarti sama dengan 0. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan lagi teorinya. Misalkan M sama dengan P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 tambah P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai Pn pangkat An, dan N adalah P1 pangkat B1 kali P2 pangkat B2 dan seterusnya sampai pangkat Pn pangkat Bn. Maka faktor persekutuan terbesar dari M dan N itu adalah P1C1, P2C2, dan seterusnya, dengan C1 adalah minimal dari A1B1, C2 adalah minimal dari A2B2, dan C3 adalah minimal dari A3B3 dan seterusnya. Sedangkan maka Cn sama dengan minimal dari An Bn. Kelipatan persekutuan terkecilnya dapat ditulis P1D1 kali P2D2 ada dengan D1 maksimal dari A1B1 dan seterusnya. Maka Cn-nya sama dengan AnBn maksimal dari AnBn dari persamaan yang sudah kita dapat ini tadi. Kita buatkan contohnya 18 dapat ditulis sebagai 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Sedangkan 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Maka dapat ditentukan FPB-nya adalah 2 kali 3, ya, yang berpangkat paling kecil tadi. Dan ini berarti 6. Sedangkan KPK-nya pangkat terbesar berarti 126, ya. Selanjutnya kita lihat lagi teori yang berikutnya. Dua bilangan dikatakan prima relatif jika faktor persekutuan terbesarnya sama dengan 1. Jadi dikatakan prima relatif, misalnya 26 dan 47 adalah prima relatif karena FPB 26 dan 47 adalah sama dengan 1. Kita lanjutkan lagi teori berikutnya. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan asli berurutan adalah 1. Ya, dapat ditulis ini kalau bilangan asli berurutan. Rumusnya seperti ini, maka FPB-nya adalah 1. Misalnya 23 FPB-nya adalah 1. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.